A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Oke, ini ya Kak. Kita ada di surat Al-Baqarah ayat 80. Kita lanjut seperti pembahasan kemarin. Kita sampai sudah di fala yuhlifallahu ahdahu. Sampai di sini ya Kak. Sekarang taquluna alallahi ma la ta'lamun. Ini ada Kak Abimanyu. Kak Abimanyu tuh sehat selalu Kak. Barakallahu fikum. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatan. Wa qalu, dan mereka berkata, lan tamassana, tidak akan menyentuh kami. Apa itu? An-naru. Jadi ininya fa'ilnya kan an-naru. Kita mulai dari an-naru dulu. Api neraka tidak akan menyentuh pada kami. Wa qalu, dan mereka berkata, lan tamassana an-naru. Api neraka tidak akan menyentuh pada kami illa kecuali ayyamam ma'dudatan, melainkan ayyamam ma'dudatan, beberapa hari yang tertentu gitu. Berapa hari aja. Jadi ada yang ahli kitab itu ada yang ngomong, aku tuh masuk neraka iya, tapi menyentuh kepada kami enggak akan menyentuh pada kami kecuali cuman beberapa saat aja gitu, enggak selamanya gitu loh Kak. Gitu. Kemudian fala yuhlifallahu ahdan an-nar. Kul, katakanlah, atakhattum, sudahkah kalian mengambil innallahi, di sisi Allah, ahdan, pada perjanjian. Fala yuhlifallahu ahdahu. Udah terlihat kemarin ya. Faknya itu fa fasihah. Kenapa disebut fasihah? Karena tidak terlihat adanya apa? Huruf syarat. Jadi huruf syarat dan fiil syaratnya itu dibuang gitu loh Kak. Enggak kelihatan. Baik. Yuhlifallahu ahdahu. Fa ini fa fasihah, kemudian lannya ini nafi, huruf nasab ya kan. Yuhlifallahu, Allah mengingkari ahdahu, pada janjinya. Nah sekarang yang terakhir nih, am takuluna, am ini huruf, ini sebenarnya 2 huruf ya Kak ya. Amnya itu adalah ada hamzah istifham ini, kemudian jadikan huruf atop, dia sebagai huruf atop. Betul apa tidak? Nanti kita diskusi. Baik. Takuluna ini fi'il mudhari yang rofa dengan fa'il. Jadi terus alallahi ini jarun majrurun seperti biasa. Ma ini nafi, la ta'lamun, maknya isi mausul, maknya isi mausul, la-nya nafi, ta'lamuna ini fi'il mudhari yang rofa dengan fa'il. Udah ya. Kita tulis dulu. Artinya udah ya Kak. Baik. Yang kemarin sudah. Ayat 80 tuh kita berarti hari ke-5 ini. Masya Allah ya. Assalamualaikum Teh Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Haji, sehat-sehat.
Oh, yang ini. Tak ulangi ya Kak. Supaya ini. Oh, nggak boleh itu, nggak boleh. Waqalu wawunya istifham, qalu fi'il madi dengan fa'ilnya an, pakai fa'ilnya hum. Baik. Lan tamasana, lannya ini huruf nasab dan nafi. Tamassana fi'il mudhari yang nasab, yang dinasabkan oleh lan dengan tanda nasabnya fathah karena fi'lil mudhari sahih akhir. Baik. Naknya ini maf'ul bi. Nah, di sini itu adalah domir hiya. Nah, kan tamassa ada tak di sini akhirnya fathah. Ada awalannya ta, akhirnya fathah, berarti ke hiya atau anta, tapi yang cocoknya itu ke hiya. Nah, hiya belum bisa langsung menjadi fa'il. Lihat depan ada ke isim yang rofa, ternyata ini ada, maka an-naru ini sebagai fa'il. An-naru fa'il yang dirofakkan dengan domah. Oke. Kita ulangi, lan tamassanan naru. Lan ini huruf nasab dan nafi. huruf nasab dan nafi. Dan ini aku tidak, oh iya ini kurang pak. Huruf nasab dan nafi. Kemudian tamassa fi'il mudhari yang dinasabkan oleh lan dengan tanda nasabnya fathah karena dia fi'il mudhari sahih akhir dengan domirnya hiya. Hiya belum bisa menjadi fa'il secara langsung, maka kita lihat depan adakah isim yang rofa, ada ternyata, maka anaru menjadi fa'il yang dirofakkan dengan domah. Illa ini adalah adatul istisna. Nah, ayyaman menjadi mustasna. Kita cari apa? Mustasna minhunya anaru. Jadi ada mustasna minhu, ada huruf nafi, maka ini menjadi kalam tam manfi. Kalam tam manfi. Kalau ada kalam tam manfi, mustasnanya bisa menjadi dua, bisa. Dia itu nasab sebagai mustasna dan dia juga bisa menjadi badal gitu. Iya. Nggak ada mustasna berarti? Iya, nggak ada. Adanya mubdal bihurnya yaitu an-naru. Oke. Ma'dudatan ini naat atau sifatun dari ayaman, ya kan Kak? Baik. Ini contoh sebagai mustasna. Ayaman ma'dudah. Kul ini adalah fi'il amar. Kalau di sini ada fi'il amar berarti kalimat sesudahnya namanya maqul qauli, ya kan? Maqul qaulinya sebagai maf'ul bih. Pokoknya gitu. Kalau ada fi'il amar depannya adalah maf'ul bih. Kul fi'il amar dengan fa'ilnya anta, atakhatum fi'il ini harfu istifham kemudian ditambah fi'il madi dengan fa'ilnya antum. Indallahi ini jarun majrurun, ya kan? Jarun majrurun apaan? Inda ini maf'ul bih. Apa maf'ul bih kemarin? Maf'ul bih. Inda ini zorob, ya kan? Zorob maf'ul bih. Ya, maf'ul bih bahwa mudhof. Lafaz jalala Allahi sebagai mudhof ilaih. Ahdan, nah ini baru maf'ul bihnya Kak, yang dinasabkan dengan fathah. Fala yuhlifallahu ahda. Nah, balik lagi. Fa yang kemarin itu namanya fa fasihah. Lannya ini huruf nafi, ya kan? Huruf nasab dan nafi. Kemudian yuhlifa ini fi'il mudhari yang nasab, yang dinasabkan oleh lan dengan tanda nasabnya fathah karena ini adalah fi'il mudhari sahih akhir. Allahu sebagai fa'il. Nah, sekarang di sini yuhlifa, kita ulangi. Yuhlifa fi'il mudhari yang nasab dengan tanda nasabnya fathah. Yuhlifa itu fi'il mudhari yang nasab yang dinasabkan oleh lan dengan tanda nasabnya fathah dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Huwa belum bisa langsung menjadi fa'il. Kita lihat depan adakah isim yang rofa, ternyata ada. Allahu adalah fa'il yang dirofakkan dengan domahnya, tetapnya domah Kak. Baik.
ahdahu, nah ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof, hu domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Fa fasihah tuh pengikat Kak. Fa pengikat maksudnya gimana Kak? Robitoh gitu. Jadi itu sebenarnya dia tuh sebagai jawab syarat, cuman ini syaratnya tuh nggak ada gitu. Sebentar ya, kita cari lagi di ini biar kita belajar. Fa fasihah. Oh iya, sekarang yang ini sebentar ya Kak ya, banyak yang tanya tentang fa fasihah. Aku kemarin cari di ini di Gemini untuk bisa kita misalnya, sebentar ya. Kakak jadi cara saya kalau belajar sebenarnya tuh, kalau saya nanti buat kursus pun itu untuk mengarahkan teman-teman kalau belajar bahasa Arab. Kan saya sudah belajar bahasa Arab online ya Kak ya. Baik pelatihannya itu offline atau pelatihannya itu online. Nah, saya rasa Kakak di pelatihan di kursus online itu khusus untuk pemula banget, mereka yang tidak pernah masuk pesantren atau pernah masuk pesantren tapi bingung mengerjakan nahwu sorof itu, memakai nahwu sorof itu gimana. Maka aku nanti akan diajarkan di kursus online. Karena keterbatasan aku juga untuk pemula, maka saya sarankan yang ikut bareng sama aku belajarnya itu hanya pemula aja. Aku serius berat rasanya kalau buat ini kursus online itu, tapi ketika itu kayaknya butuh teman-teman, dan saya juga apa namanya tuh butuh apa ya, kalau kata Ustadz aku tuh Teh Mimin harus cari murid gitu loh Kak. Kemarin pernah cari murid, nggak taunya ketemunya suhu. aku malu sendiri, serius. Iya, nah ini aduh, keringan banget buat sini Kak, berat. Dalam aku tanya bedanya fafasihah sama fajab itu apa? Dalam ilmu balago itu fafasihah, ada fafasihah dan jawab memiliki fungsi kedudukan dan tempat penggunaan yang berbeda. Jadi beda ya Kak ya. Pak, kalau tadi kan namanya Pak Robito tuh pengikat ya Kak. Fa fasihah itu pengertiannya huruf fa yang dinamakan fasihah atau fasih atau jelas karena ia menjadi penghubung yang menjelaskan atau menyingkap kalimat tersembunyi mukodar sebelumnya. Jadi fungsinya apa? Menghubungkan akibat atau menjelaskan dari syarat yang dibuang karena kalimatnya sudah sangat jelas dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ciri khasnya itu, ibu mau saya ikutan tapi terganggu kalau ibunya banyak sekali ngobrol namanya apa yang datang. Ibu maaf sekali saya ikutan tapi mengganggu kalau ibunya banyak sekali ngobrol temannya apa yang datang. Maksud gimana Bu? Mangga Kakak, jadi kadang orang suka bergabung ke sini karena pengen tahu caranya saya belajar gitu. Tapi ada juga yang nggak suka karena saya terlalu banyak ngobrol gitu. Ya, apalagi nanti di kursus online ya kali ya, maksudnya begitu ya. Iya. Apalagi tempat lain Kak, setiap ada yang komen dibacain, diiniin ya kan Kak. Iya, makasih Kakak atas ininya. Netizen juga gitu banyak yang pesan, tapi saya bacakan nih Kak ya, saya bacakan dan saya sematkan biar teman-teman tahu cara ya. Banyak sekali yang bilang begini, saya nggak suka cara belajar dan seperti ini karena terlalu banyak ngobrol. Baik, nggak apa-apa Kak kalau nggak suka. Kakak nanti bisa cari tempat lain yang lebih komit gitu, karena ada orang yang pengen serius banget tapi ada juga yang pengen belajar nahwu pemulanya itu pelan-pelan gitu loh. Siap ya Kak ya, setiap orang unik dengan cara belajarnya sendiri, seperti saya yang kalau belajar itu kepengennya tuh banyak temen. Baik ya, bagus. Gak usah ikut kursus aku Kak, karena kursus aku itu cuman ngejelasinnya satu kitab yang satu buku yang itu pas waktu pelatihan aku dulu, dan ketika saya rasakan itu lebih cepat mempelajari nahwu sorof gitu. Untuk pemula loh Kak, bukan untuk seperti Kakak. Iya.
Dan Kak Solehudin mungkin bukan stylenya seperti itu. Iya. Baik, nanti di tempat kursus aku tuh malah lebih lama lagi, nanti masuk ke ayat, terus nanti teman-teman yang hadir nanti disuruh sama akunya diem, terus kalian yang menentukan ini jenisnya apa gitu. Itu yang membuat lama, makanya aku bilang di kursus itu nanti kasih contoh, terus nanti satu persatu untuk menguraikan. Baik, lanjut ya Kak. Contoh dalam Al-Qur'annya gini. Fa'awhayna ila Musa anidrib bi asokal bahar. Fantaliku. Nah, ini. Kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah laut itu. Penjelasannya adalah fanfalaqo, maka ini fanfalaqo fantaliku apaan? Saya salah lihat baca. Fanfalaqo itu didahului dengan fa. Nah, karena di antara perintah memukul dan terbelah lautan terdapat kalimat syarat yang disembunyikan. Misalnya takdirnya itu loh Kak, kita harusnya maka ia memukulnya lalu gitu loh. Iya. Musa anidrib bi asokal hajar gitu kan. Terus fanfalaqo fajawab, kalau fajawab itu wajib diletakkan kalimat jawab akibat dari suatu syarat karena kalimat jawab tersebut tidak memenuhi syarat untuk langsung dijadikan jawab syarat karena tanpa perantara. Fungsinya sebagai apa? Hubung wajib antara syarat dan jawabnya agar susunan gramatikal bahasa jadi ada apa? Ada syaratnya ya kan? Ciri khasnya kapan wajib menggunakan pak jawab. Disertai huruf A disebut wujubul i'tiron bifa jika kalimat tersebut kalimat ismiyah diawali isim kata benda, kalimat tolabiyah, tolab itu kalimat tolab perintah, amar, larangan, nahi atau pertanyaan istifham. Kalimat jamid tahu Kak? Dari fiil jamid. Jadi fiil jamid itu fiil yang hanya ada punya madinya, mudhari'nya enggak kesana itu enggak ada gitu. Didahului huruf qad yaitu kemudian sin, saufa atau huruf nafi yaitu ma atau lan. Tadi ada lannya kan? Ada lannya kan Kak? Contoh ala Al-Qur'an mayyuti'ir rasula faqad atau Allah. Barang siapa yang menaati Rasul maka sungguhnya ia telah menaati Allah. Penjelasannya huruf fa pada kata fakod itu loh adalah fa jawab karena kalimat jawabnya diawali oleh huruf kod. Nah, syaratnya man. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Musa bolak-balik kenapa ya Kak? Iya. Ya makanya mungkin itu ini apa ya Kak? Mungkin teman-teman belajar aku tuh kebanyakan selevel, makanya ketika tadi ada komen seperti itu saya menganggap bukan level saya gitu karena dia sudah jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Kang Musa bolak-balik? Sudah ya Kak, ini Pak Fasihat, apa itu Pak pengikat. Jadi kalau bedanya Pak Fasihat dengan Pak jawab itu, kalau Pak jawab itu pasti ada huruf syaratnya gitu loh. Tapi kalau Pak Fasihah itu dibuang huruf syaratnya karena jadi untuk penjelas ya. Makanya sebutnya Fasihah. Iya betul kami betul. Oh iya. Maaf. Ya saya curiga. Oh bolak-balik ini pasti ada gangguan gitu. Iya. Sayang, yang kemarin sudah di Kul atahatum, katakanlah sudahkah kalian, di sini ada ini in ittakhadtum indallahi ahdan fa, maka gitu di sini sebagai fasihah. Ada di sini takdirnya itu. In tahattum indallahi ahdan falan. Nah, di sini ada tulisannya sama saya. Baik. Pelan-pelan aja. Ya itu makanya saya paling untuk ngadain kursus juga pakai WhatsApp, jadi kita ngobrol. Kalau privat berdua, kalau misalnya yang kelas itu maksimal 5 deh, kalau banyakan mah 2 ribut, sayanya nggak bisa ngagero kagero tuh
saya nggak bisa mengamati satu-satu gitu. Nanti kayak ini kursus yang banyak orang, terus kita nggak tahu kemampuan saya. Jadi saya tuh merasa tanggung jawabnya tuh kurang gitu loh Kak, kalau orangnya terlalu banyak. Itu saya, kalau yang lain mah kan lebih banyak, itu banyak kan, ini juga banyak. Sekarang takuluna, ya, fala yuhlifallahu ahdan, maka tidak akan menyelisihi, siapa? Allah tidak akan menyelisihi pada janjinya. Sekarang di tanggal 6 Agustus ini pertemuan yang kelima, 45. Takuluna, ini apa? Saya yang bisa yang ada yang tahu itu huruf apa? Istifham. Kang Miftah, ini huruf istifham apa huruf atop, Kang? Kak, ini sebenarnya huruf itu sebenarnya huruf atop. Oh, nah kok jenengan bilangnya istifham? Atop, atop, berarti depannya maktub ya? Kak, ini hamzahnya hamzah istifham bukan? Siap. Atop berarti itu harfu atop ya Kak? Harfu atfin. Iya. Assalamualaikum Bu Neneng, sehat Bu? Masya Allah. Hamzahnya tuh terdapat di atas hamzah sebagai jadi ada huruf inja. Alhamdulillah. Terdiri dari hamzah istifham. Ada hamzah istifham di situ ya Kak. Jadinya tuh kemarin tuh saya cari-cari apakah ini namanya huruf atop atau huruf isya. Artinya apa Bu? Itu atau, iya kan? Tuh kan mutasila disebut juga adalah. Wih, bukan kelasnya aku ini. Sebentar ya Kak ya. Fungsinya sebagai huruf atop, kata sambung yang menutupkan kepastian ta'yin atau menuntut pendengar untuk memilih salah satu. Oh, ta'yin untuk memilih salah satu. Ayo sekarang takuluna. Saya mah ada sedikit-sedikit aja, nggak apa-apa. Fi'lun, apa ini? Takuluna ya Kak? Fi'lun atau artinya apa Bu? Atau fi'lun mudhari, betul, mudhariun. Fi'il mudhari yang apa? Tawabi itu apa aja teh? Tawabi. Emang kita udah belajar tawabi? Tawabi itu naat, badal, terus apa lagi? Ayo teman-teman, ini ditanyain sama. Takuluna fi'lun mudhari'un, terus marfu'un ya kan, yang rofa marfu'un. Nah, tanda rofanya apa nih? Fi'l mudhari'un marfu'un.
Fi'lun mudhari'un marfu'un. Tanda rupanya apa nih? Fi'il mudhari yang rofa. Subutunun. Subutununi. Iya. Karena apa? Karena fi'il mudhari jenisnya apa ini? Nun. Karena Masya Allah. Bagus. Subutununi karena af'alul khamsa. Al-af'alul khamsati. Gitu ya. Ya. Af'alul khamsa. Baik. Sekarang di sini takuluna, lihat. Ada awalannya ta, ada akhirannya wawu nun. Berarti di sini ada domir apa? Domirnya apa yang di sini? Antum. Nah, pinter cek. Sekarang udah mulai dilanyahan. Hati-hatinya. Antum. Karena ini domirnya antum, maka langsung menjadi fa'ilun. Ya, menjadi fa'il. Betul. Domir yang rofa. Oke. Ala menjadi apa? Jarun. Kalau gitu lafaz Allahi menjadi apa? Majrurun, ya. Nah, yang udah selesai gini. Jarun majrurun. Cari apa sekarang? Ya, betul Bu Neneng. Sekarang alallahi jarun majrurun. Sekarang cari apa? Coba. Cari apa, Cik? Aid. Bapak Aid mah diisi mausul kapten. Ini Pak Kaptennya ya. Nah, bagus. Berarti mau ta'alak. Ta'aluknya kemana? Terkaitnya kemana? Iya. Ayo, terkaitnya kemana? Maktub alih ya Allah, cek. Maktub alih dari muta'alak, betul Kang Musa. Nah, gini. Iya, betul. Iya. Takuluna, Masya Allah. Ya, betul di sini. Takuluna. Ini namanya ta'aluk ke sini. Muta'allakun. Iya, terkait. Muta'allakun. Gitu ya. Ya? Takuluna. Betul. Sekarang ma. Nah, ini baru Pak Kapten, namanya apa? Isim mausul. Isim mausul sebagai apa? Ayo Pak Kapten. Ya Kak. Iya betul, isim mausul Bu Neneng. Sebagai apa? Ma la ta'lamuna. Maf'ul bihi. Betul. Kalau gitu ada isim mausul, maka kita harus mencari apa? Satu, di sini. Satu namanya silatun mausul, ya kan? Terus kemudian yang kedua aid. Yang kedua aidun. Oke. Silah dan aid. Silahnya mana? Aid silahnya mana? Silahnya mana? Silahnya mana? La ta'lamuna. Baik. Sini ya. La ta'lamuna. Ini sebagai silatul mausuli. Baik. Silatul mausuli. Kita uraikan dulu. La ini lan apa? Nafi, ya kan? La nafiyatun. Nafiyatun, kemudian ta'lamuna. Ta'lamuna sebagai apa? Fi'lun mudhari'un. Ayo, fi'lun mudhari apa? Fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari yang apa, Kak? Fi'il mudhari yang apa? Ayo. Rofa, betul.
marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, ya. Tanda rofaknya apa, Kak? Marfu'un. Tanda rofaknya apa? Ya, bagus Kak Musa. Fi'il mudhari rofa. Betul, Bu Neneng. Fi'lun mudhari'un. Nah. Subutununi. Betul. Ini kan subutununi. Subutununi. Subutunun atau tetapnya nun karena apa? Karena termasuk dari al-af'alul khamsati. Al-af'alu dari fiil-fiil yang 5 khamsati. Iya. Af'alul khamsatu kalau ini sendiri ya kan. Kalau ini ada minal af'alil khamsati. Gitu. Kalau kita kan belum baca kitab ya Kak. Jadi diinin aja domah semua. Baik. Karena ini namanya apa? Namanya apa? Naat man'ut. Oke. Jadi kita terjemahkannya fiil-fiil yang 5 gitu. Ta'lamuna di sini apa? Domirnya apa? Ada ta, ada wawu nun. Domirnya apa? Ya, fiil yang 5. Antum. Antum. Baik. Fiil yang 5. Antum menjadi apa? Kalau sudah domir antum menjadi fa'il. Langsung menjadi fa'ilun. Ya kan Kak? Baik. Sudah selesai untuk hari ini. Iya. Kita ulangi. Berarti ini kalau huruf atop berarti takuluna menjadi apa? Ini belum Kak. Takuluna menjadi apa? Oh, aidna aja. Nah, benar aidna. Hatur nuhun cek. Malata. Dikit kenapa jadi tak ini? Malata lamu. Nah, baik. Maktub ale. Betul. Cari maktub. Ini atop, maka ini maktub Kak. Maktufun, ini maktubnya. Maktub alihnya mana? Maktub alihnya kemana? Takuluna berarti kul atakhatum indallahi ahdan fala yuhlifallahu. Berarti yuhlifa. Ya kan? Tak kemana? Maktub alihnya kemana? Ayo Kak, maktub alihnya kemana? Lihat ayat sebelumnya. Mana Arabnya? Qalu. Oh, qalu. Iya bener qalu ya. Ini Arabnya nih. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyama ma'dudat. Kemudian kul atakhattum indallahi ahdan fala yuhlifallahu ahdan. Am taquluna berarti mana maktub alaihnya? Wa qalu dari sini Kak. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyama ma'dudatan. Terus kul atakhattum indallahi ahdan fala yuhlifallahu ahdahu. Mangga. Makasih KHSN, barakallahu fikum. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyama ma'dudatan. Tiga. Lan tamassana naru illa ayyama ma'dudatan. Kemudian kul atakhattum indallahi ahdan fala yuhlifallahu ahdahu. Am takuluna berarti kekul. Katakanlah apa yang ini? Am takuluna. Ayo Kak.
Kan ini kalau itu wawu atop, amnya itu kan milisnya. Ada. Fiil, kalau fiil ke fiil kan itu wawu atopnya, fiil ke fiil. Kul atakhotum. Ini kan bentuknya Kak Miftah. Aku udah punya reng-rengan sih. Sebenarnya udah punya reng-rengan dunia. Ini kan katakanlah ya. Nah, dari mulai atakhotum indallahi ahdan fala yuhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Itu namanya apa? Makul qoli kan? Ya kan? Makul qoli dari kul. Jadi kita mulainya dari sini bukan? Atakhotum berarti mulainya dari atakhotum. Ya kan? Ya betul. Jadi kulnya enggak, Bu. Bener enggak, Kak Miftah? Atakhotum indallahi ahdan fala yuhlifallahu ahdak. Katakanlah, sudahkah kalian mengambil perjanjian di sisi Allah, maka Allah tidak akan menyelisih janjinya? Atau kalian mengatakan alallahi atas Allah ma la ta'lamuna, berarti kan atakhotum indallahi ahdan atau gitu loh Kak ya. Berarti yang menjadi ininya tuh awalnya tuh ini bukan kulnya ya Kak ya. Ini kan satu lentengan makul koli dari kul gitu loh Kak. Paham Kak Mita? Iya, ya kita. Nanti kalau ada yang pusing, apa DM aja. Tambah pusingnya maktub alaihnya nih Kak ke sini. Maktub alaihnya, maktufun alaih. Nanti saya juga belajar lagi ini ke ini nih. At-takhottum. Dan sakit. Ya. Taslim gak Kak? Lanjut ya, sekarang cari Aid. Ayo Kak Kapten. Nah, kalau ada masih mausul ini kebetulan sebagai maf'ul bih. Ya, dari mana? Dari takuluna itu maf'ul bihnya. Mala ta'lamuna. Maknya ini jadi apa? Maf'ul bih. Kemudian, sebentar agak burem. Ketika dia sebagai isi mausul, maka kita cari silah mausul dan aid. Kalau di masdar nggak ada ketemu silah masdaria terus cari aidnya nggak ada, cuman silah aja gitu. Nah, sekarang silah mausulnya udah ada kan? La ta'lamuna. Silah mausul itu apa? Kalimat yang jatuh sesudah isi mausul. Nah, la ta'lamuna ini sebagai silah mausul. Aidnya mana? Ayo Kak, aidnya mana? Bapak Joyce, sehat Pak? Masuk. Makasih Kak San, barakallah. Aidnya mana Kak? Ma la ta'lamuna. Ma ini adalah isim mausul sebagai maf'ul bih. Maka yang menjadi silah adalah la ta'lamuna. Oke. Berarti mana yang jadi aidnya, Cek? Kalau kita di sini ada antum. Antum ini sebagai fa'il. Kalau dimasukkan ke ma, ini kan tidak berakal ya. Yang maknya tidak berakal atau untuk berakal boleh. Tapi tidak berakal. Kalau yang berakal tuh man, ya kan Kak? Ma ini tidak berakal, antum itu berakal, berarti tidak sesuai. Ciri yang ketiganya itu ketika di sini tidak ada yang zahir, yang tersimpan juga tidak ada, maka kita kembali ke mana? Kembali ke yang tak lamuna. Di situ ada yang dibuang, Kak. Jadi sini sebagai maf'ul bihnya itu. La ta'mamunahu gitu. Oke, takdirnya menjadi la ta'lamu nahu gitu. La ta'lamu bentar. La ta'lamu nahu gitu Kak.
Kok anta sih, Kak? Enggak, bukan anta. Bukan anta, Kak. Kalau sebentar ya. Oke, kita belajar ini ya. Saya nanti belajar sama Bu Eli di awal pertama ini. Kita belajar di kursus itu baru di ini tentang kalau setiap orang kan beda-beda ya. Setiap orang beda-beda pemahamannya beda, maksudnya cepat paham apa enggaknya itu. Makanya saya sengaja cari waktu 10 pertemuan. 10 pertemuan sudah selesai sampai isi mausul. Kalau misalnya belum selesai, nanti ditambah lagi pertemuan selanjutnya, tentu saja tambah session gitu, Kak. Terus kemudian kalau di situ misalnya 10 pertemuan itu malah sudah paham banget, nanti saya tambah latihannya gitu. Nah, sekarang Kakak belum tahu ini ya, Kak, yang ini. Yang mala ta'lamu, nah ini bukan anta tapi antum. Nah, hu-nya ini adalah domir yang dibuang. Domir yang dibuang. Yang hu yang ini nih. Takdirannya adalah la ta'lamu nahu. Sebentar, Kak, tak carikan itunya dulu. Tak belajar sekarang ya. Kita belajar soruf. Itu ada di fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Karena dia punya awalan. Nah, kalau kita dulu tuh ini kita lihat tasrifnya ya di halaman 40, di halaman 40. Lugawi. Bisa menentukan, Pak. Nah, ini 36 untuk fi'il madi jadi punya akhiran aja. Nah, kalau halaman 40 itu ada awalan, ada akhiran. Sebentar, Kak. Pakai ininya. Mana itu? Tempat aku mah Anita, Kakak. Soalnya ini ada ibu siapa tuh namanya? Ana Inayati, ya Allah, sorry. Karena ada ibu Iin Inayati, yaitu ini apa namanya tuh? Bilang kalau huruf mudhari itu Inayati. Iya. Jadi kalau di fi'il mudhari itu ada awalannya ya, ada akhirannya domah, ada awalannya ya, akhirannya alif nun, kayak gitu tuh, Kak. Kalau di fi'il madi hanya akhiran saja, maka disebutnya ini ya, ta, terus apa lagi? Terus na sama alif, ini hamzah ya kan, Kak? Sama hamzah itu disebutnya huruf mudhoro'ah. Oke, lanjut sini pelan-pelan. Makanya kalau saya buat kursus itu, saya dapat dari Ustadz Sugiono itu belajar fi'il mudhore seperti ini, Kak. Nanti saya sebenarnya nggak usah kursus, nggak usah itu juga ada. Saya sudah ini sendiri gitu. Cuman untuk kita belajar bersama mengkhususkan itu kan lebih baik gitu, Kak. Sehingga ketika pas maunya kan nggak mau khusus, maunya yang gratis aja ya, di sini gitu belajar. Jadi awalannya itu ada iya, ada ta, ada alif, ada nun, ada bilang ana itu, ada bilang apa Anita, ada yang bilang Inayati. Aku sih Inayati. Ingetin anak sama teman aku. Teman aku tuh di kelas terjemah yang paling muda, usianya 45 tahun. Di teman-teman yang masih yang punya usianya lebih muda, yang lebih muda atau yang lebih tua dari itu, santai aja gitu. Ya, disebut fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu untuk sekarang dan yang akan datang. Jika awalannya ya, akhirannya domah, maka dia merujuk ke domirnya huwa. Jika dia
awalannya ya, akhirannya alif nun, maka merujuk ke huma. Awalannya ya, akhirannya wawu nun, merujuk ke hum. Nah, jadi kalau ada kalimat misalnya apa tuh? Yang di sini. Bentar ya. Yang mudhari ya Kak ya. Seperti ini nih Kak. Awalannya ta, akhirannya ini apa? Akhirannya fathah, tapi karena kemasukan huruf nasab kan, berarti dia mudhari kan. Awalannya ta, akhirannya fathah, karena kemasukan lan berarti nasab kan. Berarti dia domirnya apa? Domirnya apa? Bisa hiya, bisa. Nah, ini nih. Bisa hiya, bisa juga anta. Nah, kan ada ta, ininya domah gitu. Kalau rofa ada ta, akhirannya domah. Ada ta, akhirnya bisa hiya, bisa anta. Caranya menentukan gimana? Kita lihat syakul kalamnya, yang lagi dibicarain apa sih gitu. Topiknya itu apa? Nah, cariin apa? Kami tidak akan menyentuh pada kami neraka. Ya ada nar. Nar ini adalah genrenya itu, jenisnya itu adalah apa? Jenisnya perempuan? Iya, jenisnya muannas. Maka di taknya ini masuknya ke hiya gitu loh. Hiya, hiya untuk kata ganti orang ketiga goib perempuan. Kulu jam'in muannasin. Emang jamak ini Kak? Bukan. An-naru itu jamak tah. An-naru itu bukan jamak. Halo Kakak. Ya. Ini ini aku mau ngasih tahu kalau yang kemarin kita bahas tamasa itu kenanya di hiya karena syakul kalamnya kita cerita tentang api neraka gitu loh Kak. Oke, lanjut ya. Ketika ta akhirannya alif nun maka huma, ketika ya akhirannya nun maka hunna gitu. Nah, ada anta itu adalah awalannya ta, akhirannya doma. Sama seperti ya kan Kak? Antuma awalannya ta, akhirannya alif nun. Antum awalannya ta, akhirannya wawu nun. Nah, seperti yang tadi. Yang saya bilang. Ada awalannya ta, akhirannya wawu nun. Maka ketemunya di antum gitu. Nggak bilang anta Kak. Ya. Antum karena awalannya ta, akhirannya wawu nun. Gitu deh. Diingat-ingat ya. Apakah harus dihafalkan? Nggak usah. Nanti juga ingat sendiri karena banyak sekali di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, pertanyaannya adalah kan aidnya mana? Aidnya kan ta'lamuna, la ta'lamuna ada di sini antum. Antum nggak bisa ketemu dengan ma, nggak sesuai. Nggak sesuai. Pusing nggak Kak? Aku ngomong kayak gini pusing nggak? Pusing ya, aku tidak pusing. Jam 3 itu saya belum tidur. Tak lamuna. Nah, karena ini tidak sesuai, maka cerita selanjutnya yaitu kita fokus di yang dibuang. Ada yang mahdhuf. Yang mahdhufnya itu hu. Tak lamunahu. La, tidak. Tak lamuna. Kalian mengetahui hu padanya. Kembalinya ke ma. Ya, sesuai kan? Iya, balik domirnya. Baik. Hu ini adalah aid. Aidnya. Nah, isi mausulnya kan ma. Jadi domir yang kembali ke isi mausul namanya aid. Gitu loh Kak. Udah ya? Baik. Selesai. Jadi kakak jangan salah kalau menentukan domir. Yang pertama kayak tadi tamas sanan naru. Tamasanan naru. An-naru ini adalah jenisnya perempuan. Maka kita pakainya hiya. Ininya hiya gitu. Domirnya hiya.
kenapa sih nggak usah diobrolin aja kan udah ketemu Anar? Iya, tapi kita harus belajar. Ini namanya belajar. Betul, betul Kak Kapten. Nah, itu dia. Tuh. Itu adalah domir yang terbuang, terhempaskan, yang apa namanya? Disingkirkan kata kata ini, kata Mas Husni. Betul, lihat dibuang. Kenapa dibuang? Karena orang sudah paham apa yang kalian tidak mengetahuinya, baliknya ke ma gitu. Cuman sebagai sopannya kita kepada nahwu, maka kita harus cari aid gitu loh Kak. Pak Kapten. Siap? Udah ya? Enggak, bukan tersembunyi Pak. Nah, siap. Nanti makanya saya mau cerita itu nanti pas pembahasan ini, pembahasannya yang awal-awal itu nanti kita pakai buku ini sama manhaji, ini metode manhaji sama. Jadi saya pakai bukunya banyak, jadi saya belum kasih sama Bu ini siapa, Bu Eli yang tentang yang mau kursus hari ini itu. Saya cuma kasih itu aja, buku yang mana tadi, yang jurumiyah dulu, karena kita memang harus fokus sih jurumiyahnya sih. Yang dipakai semuanya orang jadi kok anu banget gitu. Iya, memang apa namanya tuh penjelasannya memang untuk yang pemula gitu loh Kak. Baik, jadi ini isim mausul ya, ada alati, alatina, alati, ma sebenarnya banyak. Untuk tahu kalau ada hunya gimana? Jadi pelan-pelan Bu Yuli. Nah, kita lihat ini. Ini kan ada domirnya antum. Ini yang tersembunyi, Kang Musa. Domir tersembunyi di dalam ta'lamuna itu antum. Nah, kalau yang hu ini yang dibuang gitu. Tak taunya ada yang tersembunyi gimana? Karena kalau antum masuk ke ma itu nggak sesuai. Sesuainya apa? Yang pertama ini tidak berakal. Ini kan untuk berakal. Gitu Bu Yuli. Nah, jadi curiganya kita lanjut ke yang ini, yang dibuang. Nah, saya contohkan lagi yang di sini. Jadi kalau kita belajar isi mausul, domirnya yang kembali ke isi mausul itu bisa 3 macam. Ada yang tersembunyi, ada yang dohir, terlihat, ada yang dibuang gitu. Bedakan itu. Iya, apa yang tidak kalian ketahui. Nya baliknya ke ma gitu. Apa yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi baliknya ke ma. Kan enak kan? Iya. Baik, kita contohkan di sini, Bu. Isi mausul itu rumusnya ya. Isi mausul depannya namanya kalimat. Nah, kalimat yang di depan isi mausul namanya silah mausul. Di dalam silah mausul, waktu pelatihan saya nggak disuruh cari aid. Tapi saya akhirnya ikut sama teman-teman yang ditambahin aid untuk orang-orang yang mereka pernah di pesantren, pasti ributnya aidnya mana gitu. Kita yang tidak pernah pesantren mengikuti cara mereka sedikit demi sedikit juga gitu Kak. Kalian laki-laki ya, antum iya, kalian laki-laki banyak ya, tapi ketika untuk laki-laki perempuan masuk antum ya, karena ada ta wawu nun. Kita cari yang tadi lagi Kak Kang Musa, kita cari lagi yang sini. Kalau untuk perempuan banyak namanya antuna gitu. Ada kan ayatnya ya, di ayat sebelumnya itu. Apa belum ya? Yang berilah pada mereka kiswatuhunna gitu. Iya. Iya. Iya, terus apa namanya? Kalau yang fiil ya kan itu yang isim ya, isim ketemu isim. Kalau tunna tuh sebentar. Ada banyak kok ininya ayat-ayatnya itu. Kita kan kalau cari contoh di ayat aja. Nah, satu ya. Jadi kalau ini awalannya ini yang fi'il madi.
Domir mutas. Ini fi'il mudhari yang tadi. Antuna itu awalannya ta, akhirannya na. Masya Allah. Saya kok tadi salah. Awalannya ta, akhirannya na. Iya. Kalau tum itu antum, awalannya ta, akhirannya wawu nun gitu. Beli bukunya kayaknya mudah deh. Emang paling mudah kak. Teman aku itu 5 kali lebih, dia bilang 5 kali lebih mudah daripada yang lainnya. Tapi kalau cuma beli bukunya nggak dijelasin nggak ngerti. Makanya pas pelatihan, oh gitu baik. Saya bukakan kursus, nanti saya kasih tabel-tabel seperti ini pelan-pelan, nanti baru saya juga tambahkan dari metode lain gitu untuk soal-soalnya itu. Namanya saya cerita itu tadi. Waktu menjelaskan isi mausul itu, Ustaz Sugi nggak cerita tentang aid gitu. Tapi ketika saya belajar di sini di TikTok sama teman-teman semua, terus ada yang tanya aidnya mana gitu. Ya itu anunya apa ya? Lanjut ya kak. Alladzi jama'a malan. Alladzi ini si mausul. Jama'a ini adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Malan ini maf'ul bi. Nah, jama'a malan ini silah mausul dari alladzi. Pertanyaannya, di sini aidnya mana? Coba Bu Yuli. Bu Yuli aidnya mana Bu? Makasih Kak Wida. Masya Allah sudah kasih mawar berkah umurnya, berkah rezekinya. Kalau ada yang mau buku ini udah nggak ada, kayaknya adanya PDF-nya deh. Tapi belinya tempatnya Ustaz Sugi. Nah, aku aja pelatihan, Kak. Aku pelatihannya itu ke Karawang. Ini cerita ngobrol ya. Tadi Kak Sulaiman tuh nggak suka saya ngobrol. Mohon maaf ya, Kak ya. Hubungannya. Silahnya itu artinya penjelasnya. Alladzi ini kan silah mausul. Nah, jama' amalan ini penjelasnya. Iya, yang menghubung. Jadi gini, aku juga mau iya ya. Ikut aja kursus, nanti aku cerita. Ini kamu tuh cerita, Majalengkanya mana? Aku tuh pelatihan bukan di Majalengka. Aku tinggal di Majalengka ya, Kak. Aku tinggal di Majalengka terus ikut pelatihannya di Karawang gitu. Nah, Karawang itu kan Pak ada waktu dan ongkos yang terbuang gitu. Nah, itu makanya kita tuh harus betul-betul menghargai ilmu itu seperti itu, Kak. Makanya kayak Pak Azhari itu orang ini. Mana link kursus tapi online kan? Ya, online. Kakak lihat di PT aku ada. Jamaknya jamaah ain. Bukan, yang jadi ain itu domir, Ibu. Yang jadi domir. Iya, domirnya kan huwa. Iya. Fiil untuk pasif bagaimana? Nah, itu nanti season kedua nanti kalau untuk kursus aku, iya. Iya tuh fiil untuk pasif itu namanya majul ya kan. Nah, Pak Asari itu kan orang Malaysia. Pertama kali tangguh. Masya Allah beliau tuh ngambil di pelatihan Al-Ilan 1 itu beliau kita kaget orang Malaysia datang sampai ke Indonesia itu. Kita saya nggak ada apa-apanya. Alladzi jama' amalan. Jadi alladzi ini si mausul, jama' amalan ini silah mausul nanya Bu Yuli. Nah, sekarang Bu Yuli lihat di sini dicarikan apa? Domir. Aid itu domir yang kembali ke alladzi, ke isi mausul gitu. Ini ada huwa. Huwa kembali ke alladzi sesuai apa enggak gitu. Huwa itu laki-laki 1, alladzi laki-laki 1. Berarti sesuai kan? Maka huwa ini adalah aidnya gitu. Alladzi orang yang jamaah dia, nah dianya ke alladzi gitu. Dia yang mengumpulkan malan pada harta gitu. Ya kak ya. Kursusnya online itu ada kelas, ada ini. Teman aku akan batasi karena aku tuh orangnya capean, cepet capek kak. Kalau orang kan bikin kursus kan biasanya kasih aja linknya belajar banget. Enggak, kalau aku pakai WhatsApp biar nanti belajarnya satu persatu atau kelas, cuma dibatasi kelasnya itu cuma 5 orang aja gitu loh kak. Karena apa? Aku merasa teman-teman tuh butuh gitu. Aku juga butuh gitu loh, butuh
untuk mengurai kembali apa yang sudah saya dapatkan itu. Baik, sekarang ini Bu Yuli lagi nih. Billadzina yatslunal kitab. Boleh yang lainnya ikutan ini. Ini huruf cer, aladina. Isi mausul tugasnya apa? Isi mausul tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Ketika ada huruf bi, maka dibutuhkannya apa? Majrur. Maka aladina ini sebagai majrur. Aladina isi mausul sebagai majrur. Sekarang pertanyaannya. Yatslunal kitaba menjadi apa? Ya, betul, menyempurnakan kalimat. Yatslunal kitaba menjadi apa? Ya kakak, silakan sambil tetap layarnya. Yatslunal kitaba menjadi, silakan komen. Oh ibu, ayo ibu. Silah mausul betul Kang Musa. Iya, Masya Allah. Bukan idhofah Kang Adam. Ya, betul, silah mausul. Kita ceritakan silah mausul kan. Silah mausul itu jatuh sesudah isi mausul. Ini ada isi mausul. Kalau ada isi mausul kita langsung tahu. Depannya adalah silah mausul, penjelasan dari aladina ini apa gitu loh. Ya lunal kita. Bu Yuli di mana aidnya? Di mana aidnya coba? Ini saya udah bolak-balik pakai contoh ini. Ayo Bu. Yatslunal kitaba, cari enggak kita uraikan teh. Ya, yang lainnya mana? Yatslunal kitaba. Di sini ada ya awalannya, akhirannya wawu nun, ada hum. Betul. Hum, betul Bu Yuli. Hum, ya betul Kak Wida. Disimpan aidnya di lafaz jumlah fi'liyah. Disimpan, tersimpan. Nah ini Kang Musa namanya domir mustatir, tersembunyi. Ya. Ada domir yang tersembunyi di sini, namanya domirnya hum. Maka hum menjadi aidnya aladina. Makasih Kak Baidawi. Ya, ada domir yang tersembunyi. Nah, itu menjadi aidnya. Alkitabah ini adalah maf'ul bih dari yatslunal kitabah. Berarti yatslunal ini adalah fiil apa ini? Fiil mudhari yang rofa dengan tanda rofanya subutun nun karena termasuk fiil yang 5. Dengan domirnya apa? Domirnya hum. Hum menjadi aid dari aladina. Selesai. Baik. Jamak mudzakkar gaib, betul. Jamak untuk kata ganti orang ketiga. Gaib. Cara mengartikannya gimana? Mengartikannya gini, biladina dengan orang-orang yang yatsluna. Biladina itu pada orang-orang yang biladina pada orang-orang yang apa? Yang apa? Yatsluna, mereka membaca alkitabah, kitab gitu loh. Wajannya maksudnya gimana? Wajan apa Kak Deran? Ini namanya tersimpan. Ya, ini aidnya tersimpan di sini atau pakai domir mustatir, tersembunyi, ya. Ya celuna. Wajannya tala yaclu. Kemudian ikut wajan apa Kak? Tala yaclu berarti ikut wajannya apa Kak? Kak, siapa yang tahu? Lihat di sini. Yaclu berarti satu ya. Nakis tala yaclu nakis wawu. Ada iya di belakang, bukan? Tala yajlu. Wako yakibi. Sulasi mujarot, iya sulasi mujarot, tapi ikut mayunan unsur. Mangga teteh, barakallahu fikum, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di mujarot bab 1.
Oh, talayatlu berarti ikutnya wazannya ikut apa gitu loh, dianya nanyanya gitu. Goza yakzu. Ya. Ya tahu. Bukan Kak, ini nanyanya gini, wazannya ikut apa? Talayatlu gitu. Oke, lanjut. Tadi yang tersembunyi ya, tersembunyi atau tersimpan. Nah, sekarang yang sini udah 1 jam, alhamdulillah. Nah, sekarang isi mausul yang di sini. Bentar ya Kak ya. Geser. Yaqta'u nama amarallahu bi. Ayo Pak Kapten, terjemahin. Yaqta'una ini fi'il mudhari, ya kan? Dengan fa'ilnya Pak hum. Ma ini maknya isi mausul. Nah, kalau isi mausul berarti silah mausulnya apa? Amarallahu bihi gitu kan. Bina misal wa lafaz wa ada mausulnya apakah? Ini pertanyaan kok meleset dari ini. Kita lagi cerita isi mausul loh Kak. Kita pakai yang ini. Nanti kita jelaskan ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Wa ada ya'idu misal wawi lafaz maksudnya berarti kakak udah pinter itu. La ta'lamunahu ini jenisnya yang dibuang ya kan. Sekarang lagi di ayat 80 Kak, di ayat 80 terakhir ya kan, potongan ayat 80 di Quran surat Al-Baqarah. Jadi kita fokusnya di sini. Terus ada pertanyaan, bagaimana cara mengetahui ini ada yang dibuang, ada yang tersimpan, atau ada yang dohir? Saya bilang isi mausul itu aidnya itu ada yang tersimpan seperti ini, ada yang dibuang, dan ada yang dohir gitu kan. Baik ya, kalau misalnya bina misal wawul lafaz jadi maksudnya apa, itu sudah pertanyaan bagus dan itu bisa dijawab sendiri. Soalnya kayaknya ini deh, udah paham. Terima kasih Kak, saya skip ya, mohon maaf ya. Yaktauna mereka memutus ma pada apa yang, ya kan, maknya ini adalah maf'ul bih. Ya, isi mausul sebagai maf'ul bih karena maf'ul bih tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Apa yang di situ kurang, maka isi mausulnya menjadi posisi di situ begitu. Ini yang posisi di situ yang kurangnya apa? Maf'ul bih, maka ma isi mausul sebagai maf'ul bih. Silah mausulnya mana? Yang ini, amarallahu bi. Pertanyaannya, aidnya mana? Ayo, Mbak siapa? Kak Yuli sama Pak Kapten sama Kang Musa, monggo kalau masih duduk sini silakan. Sebentar lagi saya berhenti. Karena jam 8.30 saya ada privat sama Bu Eli. Ayo Kak. Ma amarallahu bihi. Mereka meminta takwa kepadamu. Yaktauna. Bukan fatwa ini Kak Ciah Kengkong. Kotoa itu memutus. Mereka memutus ma pada apa yang amarallahu bihi, Allah telah memerintahkan bihi dengannya. Sekarang pertanyaannya, yang di sini yaktauna itu fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya subutunun dengan fa'ilnya apa? Ma ini maf'ul bih. Isi mausul sebagai maf'ul. Karena dia adalah isi mausul, maka yang depannya ini namanya apa? Silah mausul. Amarallahu bihi sebagai silah mausul. Aidnya mana? Aidnya mana? Pertanyaannya aidnya mana? Yo. Aidnya mana? Makanya pas waktu saya nanti buat kursus itu petanya dari pelatihan yang saya dapat dari Ustaz Sugi, terus nanti saya banyak masuk juga dari teori di metode manhaji. Hum, dari mana humnya? Aid Kak, aid itu domir. Iya betul, domir aang. Ya. Ma amarallahu bihi. Bukan. Ma, ya, amaro telah memerintahkan. Siapa? Allah telah memerintahkan bihi dengannya.
Mana coba, ayo. Kesulitan sekali. Pak Kapten, mana Pak Kapten? Yaktouna, mereka memutus ma pada apa yang amarallahu, Allah telah memerintahkan bihi dengannya. Jadi yang jadi aid mana? Oke, berarti harus ditulis. Jadi bingung ya Kak, padahal ini udah bolak-balik saya ini kan. Saya kasihkan. Pas waktu saya mikir, oh udah kalau gitu saya kasih 10 pertemuan untuk bahas nahwu. Bukan Kak, ingat dong, ain itu domir yang kembali ke isi mausul. Hum, baliknya mana? Ada hum di sini? Baliknya ke ma? Nggak bisa Kak. Hum baliknya ke ini. Ini kan maf'ul bih ya. Bentar ya. Ya tauna. Ya tauna. Sorry. Ma amarallahu bihi. Oke. Bihi. Masya Allah, terima kasih Kakak. Iya, pelan-pelan ya Bu ya kalau ini tuh. Sebentar ya, ini apa? Fi'lun mudhari'un, ya kan? Apa ini? Marfu'un, yang rofa, marfu'un. Marfu'un, apa tandanya? Disubuti nun. Tinuni. Oke, karena apa ini? Alaf alun sati. Oke. Al khamsah, ya kan? Terus kemudian di sini domirnya apa di sini? Domirnya ada awalannya ya, akhirannya wawu nun, domirnya adalah hum. Nah, ini domir Kak. Jadi kalau mencari aid itu cari domir. Ya, betul. Ini hum sebagai apa? Bu Yuli sebagai fa'il. Baik. Oke, udah ya. Ma itu sebagai apa? Ma isi mausul ya kan? Nah, ini isi mausul sebagai apa? Karena tugasnya menyempurnakan kalimat, yang dibutuhkan adalah maf'ulun bih. Maka ini sebagai maf'ul bih. Yang dicari sesudah isi mausul itu silah. Nah, amarallahu bihi namanya silah. Silatul mausuli. Baik. Ya, isi mausul. Ini silahnya, silatul mausulnya amarallahu bihi. Amaro ini apa? Amaro ini apa, Kak? Silah itu artinya penjelas, penyambung. Ya. Ya. Kalau ini kan ma itu belum jelas, Kak. Ma itu apa? Apa yang jadi menjelasnya itu silah mausulnya itu. Sama-sama sayang. Fi'il madi, fi'lun madin. Iya, fi'il madi dengan apa ini? Domirnya di sini. Wah, ya kan? Soalnya ininya fathah. Ini huwa belum bisa jadi fa'il, belum bisa langsung menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ada di sini. Maka lafaz jalalah Allah sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il itu kan isim yang rofa ya. Fa'il isim yang rofa, ya kan. Lafaz jalalah Allah sebagai fa'il yang dirofakan dengan domah. Bihi ini apa? Bi huruf ya. Bi itu jarun majrurun, ya kan? Jarun majrurun. Ta'aluknya kemana? Ta'aluknya kemana? Ke amaro, ke fi'il Kak, ke fi'il. Carinya ke fi'il. Amaro, ini sini. Amaro. Baik ya. Isim mufrad. Doma karena isim betul ya. Lanjut ya. Sekarang pertanyaannya, mana ini nih isim mausul ini
butuhnya apa? Sorry. Isi mausul ini yang ma ini nih kan Kak. Ini butuh aid. Apa nak? Gotik? Alhamdulillah. Ya, apa Kak ke ma? Aidnya huwa. Nah, Ibu ganti lagi. Huwa ini di sini berarti ada berapa domir di situ? Ada huwa ya, ada huwa. Domir, cari domir Kak. Ada huwa, terus ada lagi apa? Bihi, ada hi. Nah, domir. Kalau huwa kembalinya kemana? Kak Wida, terima kasih. Barakallahu fikum. Kok hum dari mana? Setelah isi mausul aja Kak, dicari domirnya itu. Ya, jangan ke belakang. Ini nggak ada iniannya, nggak ada hubungannya. Hi sebagai maf'ul bih. Di sini hi yang ini Kak, jar majrur ini, jarun majrur. Ya. Huwa ini kembalinya kemana? Bukankah ke ma? Enggak, huwa itu kembalinya ke Allah Kak. Makanya kalau kita menerjemahkan jangan salah gitu. Kalau hi kembalinya kemana? Kembalinya kemana? Kembalinya ke ma. Nah ini dia yang jadi aid gitu loh Kak. Jadi aidnya ini kan aid itu ada yang satu tersimpan atau mustatir ya Kak. Mustatir seperti yang contoh tadi billadina yatlunal kitab. Ini contoh satu. Contoh satu. Nah, yang contoh satu. Yang kedua, yang dohir. Ya, dohir itu nyata, ada gitu loh. Contohnya apa ini? Contoh kedua. Contoh kedua. Ya, aid itu artinya apa? Domir yang kembali ke isi mausul. Jadi kakak kalau ketemu isi mausul, kakak carinya silah mausul dan aid. Dua itu harus cari. Baik. Terus yang ketiga, yang dibuang atau mahdub atau mahzub. Dibuang. Iya. Nah, yang ketiga ini contohnya di sini mayyasa atau yang tadi. Yang tadi ini yang dibuang mala ta'lamunahu gitu. Live setiap jam berapa aja? Jam 6.30. Iya. Tunggu aja. Cuma 1 jam saya live-nya. Iya. Setiap pagi kecuali besok libur. Iya, besok libur. Kali-kali libur deh, Kak. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, Kak. Bapak Muharris, apa kabar? Kitabnya sudah dibuka, Pak? Iya. Jadi ini termasuk isi mausul dengan aidnya yang dibuang. Takdirnya itu dikira-kirakan la ta'lamunahu. Hu-nya ini nih, Kak, nih. Gitu. Paham Bu Yuli? Nanti kalau nggak paham saya ajarin di WhatsApp Bu. Apa-apa buat Ibu mah. Ya. Banyak tanya sama saya, insya Allah sayanya juga seneng. Karena apa? Karena banyak mendapat ilmu lagi gitu. Nah, seperti ini dibuang juga wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha'u gitu Kak. Ya. Udah selesai ya. Jadi kalau kita dapat isi mausul, nah kalau kita punya isi mausul Kak, jadi ismun mausulun. Nah kalau ismun mausulun ini nanti kita harus carinya dua. Yang pertama itu silatul mausul silatul mausuli. Terus yang keduanya aid itu apa? Aid itu domir. Aidun, domir yang kembali ya. Saya pakai ini aja, domir yang kembali ke isim mausul gitu Kak. Jadi si ayat itu pas gitu loh. Seperti ini. Lah kok di ayatnya nggak kelihatan karena sudah paham, orang tuh udah mafhum gitu.
Ma la ta'lamun. Enggak usah lamunahu gitu ya. Tapi ketika kita meringkas atau membahas, meriset, kita harus tahu silah mana, aidnya mana gitu loh Kak. Udah ya, yuk kita selesaikan dulu. Ini harfu atfin. Kita pakai romjam tandanya ain. Takuluna fi'il pakai fa, mudori pakai dot, kemudian yang rofa pakai ro. Dengan tanda rofanya subutunun dengan fa'ilnya. Pakai gini, fa'il gitu. Fi'il mudori yang rofa dengan fa'ilnya antum gitu loh Kak. Nah ini adalah maktub. Nah ini maktubun saya kasih remjam karena saya belum tahu ininya. Maktub alihnya kemana? Maktub alihnya ke at-takhattum. Ya. Maktub alainya ke maktubun alaihnya ke mana? At-takhattum. Ya. Oke. Lanjut ya. Ala ini huruf jar. Pakai jim aja, majrurnya pakai mim jim. Jar majrur ini harus muta'alak. Muta'alaknya kemana? Ke sini, Kak. Ke takuluna. Iya. Nah, sekarang ma ini isi mausul sebagai apa? Maf'ul bih, mim ba'ha, boleh. Misalnya mim fa juga boleh ramjanya. Hatur ibunya teh barokah. Lungsur. Makasih. Maktub itu karena ada huruf atop di depannya, Kak. Maka disebut maktub yang diatopkan. Kemudian, nah ini maktub alihnya mana gitu. Yang diatopkan kepadanya mana? Ya sesudahnya, sebelumnya bukan sesudahnya. Baik. Bunda Neng ngatur nuhun, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus la-nya la nafi. Nah, ta'lamuna ini fi'il mudori yang rofa dengan tanda rofanya subutunun dengan fa'il gitu kan. Ini la ta'lamuna sebagai silah mausul. Aidnya mana? Aidnya yang ini. Aid. Ini aid. Udah ya. Mangga. Iya. Biar itu bagus, Iya. Berarti dia itu mesinnya bagus. Tidak perlu ini. Kita udah apa namanya? Kembali ke asalnya. Iya. Makasih atuh nuhun Kak Cia. Nuhun Kang. Barakallahu fikum. Am takuluna atau apa kalian. Nah, ini kalau huruf depan kita simpan depan. Terus kemudian kita fa'il dulu. Kalian, ya kan? Takuluna kalian berkata atas nama Allah. Ya kan? Atas nama Allah. Apa yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi kadang orang tuh ngomong bohong gitu loh. Itu atas nama Allah. Allah itu berkata dalam Al-Quran gini-gini, nggak taunya nggak ada. Katanya bukan begitu maksudnya gitu. Makanya kita harus terus belajar ngaji Kak. Jangan telat. Umurnya kita sudah telat. Makanya kita jangan telat untuk belajar ngaji. Sekalipun sudah ini ya tinggal berapa hari lagi, tetap aja kita tuh harus ngaji apa ya, mempelajari Al-Quran. Caranya apa ya, kita begini nih mengetahui maksudnya Quran itu udah luar biasa Kak. Jadi meriset sendiri itu artinya oh maksudnya gini. Orang Yahudi itu dia berkata nih, kami tidak akan, api neraka itu tidak akan menyentuh pada kami kecuali beberapa saat aja, beberapa hari aja, bukan ayaman itu hari, beberapa hari aja. Terus kita melihat bahwa Rasulullah berkata begini, sudahkah kalian mengadakan perjanjian dengan Allah, maka Allah itu tidak akan menyelisihi janjinya gitu. Atau kamu itu berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui gitu. Nah, di dalam
terjemahan itu takuluna itu suka diartikan itu kalian, bukan kalian tapi kamu. Nah itu dalam segi i'rab itu udah salah gitu kan. Tahu gitu karena apa? Nah ini nih kan, nih lihat, coba lihat. Mereka berkata neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu? Nah bukan kamu ini, padahal ini nih basic sekali nih. Kamu harusnya kalian. Kalau kamu kan satu, kalau kalian kan banyak. Kalian karena dia bilang kami. Kalau ini berarti kita bapak side by side-nya itu kalian. Menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkat janjinya. Ataukah kamu? Nah ini kamu lagi kan nih. Ya inilah dia. Jadi jangan terpacu sama kalimat. Kalau ini kamu, berarti kamunya itu cuma satu orang gitu. Padahal lagi bicara kalian. Kita bukan meriset itu untuk diri kita terus akhirnya karena Allah masa itu tuh Al-Quran itu sudah jelas sekali. Jadi kalau kita bilang butuh tafsirnya apa ya yang butuh, enggak ada. Allah sendiri sudah memberikan tafsirnya yang paling paham tentang apa yang diberikannya itu tentang Al-Quran itu hanya Allah gitu loh. Terus kalau gitu gimana dong cara wudhu, cara sholat itu dijelaskan sama Rasul gitu loh. Makanya direferensi kalau ada hadis referensikan ke Quran, sesuai enggak gitu. Kalau enggak sesuai jangan diambil. Sekalipun itu misalnya itu sahih kok apa ya. Kita belajar ya kak ya, belajar untuk kembali kepada Al-Quran dengan cara yang baik. Tuh. Siap kak, makasih ya, barakallahu fikum. Nah itu, sekalipun itu di Depak ya itu orang-orang pintar, tapi kalau i'rabnya itu dalam tata bahasa gramatikalnya itu salah, kita harus tahu. Gitu. Udah ya kak? Ya, makasih sama-sama. Amin, Allahumma amin. Ibu kalau misalnya ada pertanyaan jangan sungkan ya. Ya, saya coba untuk bisa belajar lagi. Barakallahu fikum, saya tutup dengan doa. Saya mohon maaf lahir batin ya. Sebelum tutup salam, kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Besok kita libur ya kak. Hari Sabtu insya Allah hadir lagi di ayat selanjutnya. Kakak udah siap dengan ini nih, dengan tulisan. Nah seperti ini. Nanti saya bareng-bareng belajar di sini mah ada bukan ngajarin, bareng-bareng belajar. Lala mangka sabah saya atau wa ahatas bihi khotiatu. Aku blank kak katanya gitu. Boleh, kemarin tuh saya sudah kasih beberapa aplikasi yang bisa membantu teman-teman untuk i'rab. Tuh, atau kalau yang belum punya kisi-kisi i'rabnya seperti di sini boleh. Atau misalnya mau samaan sama saya bukunya ada i'rabnya nih, kitab i'rabnya boleh. Ini ada di internet. Jadi teman-teman yang terbiasa main internet, iPad-nya bagus, ini ya bagus, nggak usah beli juga nggak apa-apa. Asal dicoret-coret jadi paham gitu. Ini maksudnya apa gitu. Siap ya? Saya tutup ya kak ya. Hatur nuhun. Sami-sami.